Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Khairul dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang FreeRTOS Task Management. Pengertian FreeRTOS. FreeRTOS adalah sistem operasi ringan yang dirancang khusus untuk microcontroller dan sistem embedded. Berbeda dengan OS biasa seperti Windows atau Linux, FreeRTOS bekerja dengan sumber daya terbatas namun tetap mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan atau multitasking. Konsep FreeRTOS. RTOS atau Real Time Operating System adalah sistem yang dapat merespons suatu kejadian dalam waktu yang terprediksi atau real time. Biasanya digunakan pada sistem kontrol industri, robotika, IoT, dan sistem otomotif. RTOS memastikan setiap tugas berjalan tepat waktu, bukan hanya cepat. Fungsi RTOS. FreeRTOS berfungsi untuk mengatur jalannya beberapa task dalam satu microcontroller. Dengan FreeRTOS, program tidak lagi berjalan satu persatu atau sequential. Bisa menjalankan banyak proses sekaligus atau multitasking, lalu pengaturan waktu dan prioritas jadi lebih terstruktur. Task pada FreeRTOS. Task adalah bagian program yang berjalan secara independen. Dalam FreeRTOS, setiap task memiliki prioritas, stack memori sendiri, status yang ada 3 yaitu running, ready, atau block. Contoh sederhana, task 1 membaca sensor, task 2 mengontrol LED, dan task 3 mengkomunikasikan serial. Terus selanjutnya ada scheduler. Scheduler adalah bagian dari FreeRTOS yang mengatur task mana yang berjalan. FreeRTOS menggunakan preemptive scheduling, artinya task dengan prioritas lebih tinggi bisa langsung mengambil alih CPU. Hal ini penting untuk sistem yang membutuhkan respon cepat. Selanjutnya ada delay dan timing. FreeRTOS menyediakan fungsi delay seperti VTask Delay, PDMSTO, TIX1000. Fungsi ini membuat task tidur selama waktu tertentu tanpa menghentikan task lain. Ini berbeda dengan delay biasa di Arduino yang menghentikan seluruh program. Lalu ada queue. Queue digunakan untuk komunikasi antar task. Misalnya task sensor mengirim data, task display menerima dan menampilkan. Dengan queue, data bisa dikirim secara aman tanpa bentrok. Lalu selanjutnya ada semapur. Semapur digunakan untuk sinkronisasi antar task, menghindari konflik penggunaan resource. Contohnya, 2 task ingin mengakses LCD. Semapur memastikan tidak terjadi tabrakan. Lalu selanjutnya ada mutex. Mutex mirip dengan semapur, tetapi lebih spesifik untuk mengamankan resource bersama dan menghindari race condition. Biasanya digunakan saat beberapa task mengakses variabel yang sama. Untuk kelebihan FreeRTOS banyak digunakan karena ringan dan cepat, kemudian dia juga open source, lalu mudah diimplementasikan dan mendukung banyak platform, misalnya Arduino, ESP32, dan STM32. Contoh penggunaannya, FreeRTOS sering digunakan pada smartphone system, robot line follower, monitoring sensor real time, dan juga sistem kontrol motor. Kesimpulannya, FreeRTOS memungkinkan sistem embedded menjalankan banyak tugas secara efisien dan terstruktur. Dengan adanya scheduler task dan manajemen resource, sistem menjadi lebih stabil dan responsif. Selanjutnya akan kita bahas program dan juga simulasinya. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke simulasi hardware-nya, seperti biasa saya akan membahas atau meng-highlight program yang akan digunakan. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, tapi saya akan menjelaskan by the highlight aja. Jadi di simulasi pertama itu di sini ada program, di sini kan RTOS di mana mengerjakan tasknya itu bersamaan namun tetap mengutamakan yang prioritas. Nah, di sini ada 2 task atau 2 tugas. Yang pertama di sini terlihat pin task 1 yaitu LED. Jadi tugas satunya itu blink LED, lalu tugas 2 yaitu di sini ada sensor Max 6675. Jadi tugas keduanya itu berupa membaca sensor suhu. Maaf, ternyata ini yang project, ini yang benar ya. Yang pertama itu membaca LED, yang kedua itu membaca suhu. Lalu di sini sebenarnya programnya tinggal ikut-ikut aja di sini kayak konfigurasi output di sini bisa selanjutnya. Jadi utamanya itu ada di sini ya. Ini kita lihat-lihat aja. Ini juga
loop karena ini while, ini parameter main-nya ini. Nah, ini terlihat. Nah, ini terlihat ya peripheral untuk konfigurasinya. Nah, ini aja. Nah, ini untuk tas LED blink di sini. Lalu yang di project di sini tugasnya menjadi 3. Kalau yang di simulasi pertama itu ada 2, sedangkan yang project ini ada 3. Yaitu yang pertama blink LED. Lalu yang kedua di sini membaca suhu menggunakan sensor Max 6675, dan yang ketiga itu membaca jarak menggunakan sensor ultrasonic HCSR04. Nah, di sini terlihat ini sudah didefinisikan semua di sini. Ini juga task period millisecond setiap 500 millisecond. Nah, ini bisa kita lihat risetnya di sini. Ini voidnya, ini membaca float dari temperaturnya, ini membaca jarak menggunakan centimeter, ini juga while-nya, sama ini while untuk membaca jarak. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan hardware-nya. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi. Yang pertama, di sini terlihat di sini microcontroller kita pakai ESP32. Di sini kita punya 2 task yang berbeda atau 2 tugas. Yang pertama itu kita pakai LED. Lalu task yang kedua itu kita pakai sensor suhu. Nah, di sini terlihat ketika kita coba start monitoring, di sini terlihat sedang running. Kita besarin dulu. Nah, di sini terlihat semuanya terbaca, dan ketika kita coba stop, di sini tuh terlihat ya task 1 itu LED itu untuk membaca detiknya. Lalu di sini ada state 1 dan state 0. State 1 itu menandakan lampunya menyala, dan state 0 itu lampunya mati. Dan di sini suhunya terbaca 27,50 dengan counter 9 dan core 1. Jadi core 1 itu artinya task 2, sedangkan core 0 itu membaca task 1. Nah, ketika di sini kita coba start monitoring lagi, di sini masih terbaca seperti tadi, dan sensor suhunya kita coba pegang. Maka di sini terlihat suhunya itu naik. Suhunya makin naik ketika kita coba stop lagi. Nah, di sini terlihat suhu terakhirnya terbaca itu di sekitar 30-an, dimana tadi itu masih cuma 20-an. Counternya juga jadi 16. Begitu juga dengan detiknya. Cycle-nya itu naik. Jadi seperti itu. Mengerjakan tugas itu, ngebacanya itu bergantian. Lalu untuk percobaan kedua, ini adalah project. Ini masih sama seperti yang tadi. Ada sensor suhu dan LED, hanya saja di sini kita mendapatkan sensor ultrasonic. Nah, kita coba start monitoring seperti tadi. Nah, di sini masih terlihat ya task 1 itu LED menghitung detiknya, di mana state 1 itu menyala, state 0 itu mati. Cycle itu adalah jumlahnya. Lalu di sini ada sensor suhu, terbaca suhunya 27,5 derajat. Dan ultrasonic di sini jaraknya 12,71, dimana di situ benda terlihat jaraknya. Nah, ketika kita coba running lagi, hanya saja di sini kita mau nyoba jarak bendanya itu kita dekatkan. Nah, maka di sini ketika kita stop itu terlihat perbedaannya ya, dimana jaraknya itu menjadi 5,2an, dimana tadi sebelumnya jaraknya itu 14 sentian. Nah, di sini juga terlihat lagi ketika suhunya sensor suhu dipegang itu suhunya akan naik. Nah, di sini terlihat ya suhunya itu dari 20-an berapa tadi ini menjadi 29. Lalu di sini juga ada LED ya, di mana LED-nya itu blink 0,5 detik nyala dan 0,5 detik mati. Untuk wiringnya sendiri di sini tuh ada yang paling kanan itu ada VCC yang oranye.
yang merah itu ada trik, lalu sebelahnya itu ada echo. Triknya di sini kita ke pin 21, lalu echo itu ada di pin 22. Lalu di sebelah kirinya yang warna putih itu ada ground. Sedangkan yang di sini tuh masih sama wiringnya, yaitu ada VCC, ada FCK, ada CS, dan ada SO. Nah, lalu di sini ada LED di mana pinnya itu ke pin 2 dan di ground. Oke, sekian materi dan simulasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih.